Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua kita menghadapi ujian, semua kita mendapatkan masalah, dan terkadang masalah itu membuat hati kita sempit atau membuat hati kita gelisah dan gundah-gulana. Rasulullah pun pernah mengalami itu. Bahkan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa Allah mengetahui apa yang terjadi dalam hati kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengetahui bahwa hati Nabi Muhammad sedang dalam keadaan sempit, gelisah karena perkataan orang-orang musyrik, karena perkataan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Maka dalam sebuah kitab Tafsirul Munir, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelisah karena hinaan, karena cacian, karena makian dan perilaku orang-orang musyrik kepadanya, sehingga Allah pun menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan Rasul pun pernah gelisah menghadapi situasi dan berbagai masalah. Maka apakah lagi kita? Apatah lagi kita yang hidup di zaman modern ini? Kita kadang khawatir, kadang gelisah, kadang menakutkan kadang merasa takut dengan apa yang akan terjadi pada hari esok. Mungkin karena persoalan rezeki, mungkin karena persoalan harta, mungkin karena persoalan kesehatan, mungkin karena persoalan masa depan dan lain sebagainya. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak heran jika hari ini banyak orang yang mencari ketenangan hati dengan melakukan healing, dengan melakukan refreshing, melakukan perjalanan dengan mendaki ke gunung, atau mandi di pantai, atau berdiam diri di tengah kesunyian. Itu semua dilakukan adalah untuk menenangkan dirinya. Mungkin banyak yang menginginkan dengan berlibur itu hatinya menjadi tenang, mungkin dengan berlibur itu jiwanya menjadi lapang, atau dengan berlibur itu hatinya tidak lagi atau pikirannya tidak lagi tegang. Jemaah kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan yang dialami atau didapatkan dengan cara seperti ini sesungguhnya adalah ketenangan yang semu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menghadapi situasi yang sulit, hatinya sedang sempit, gelisah, gundah gulana dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Al-Hijr tadi beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya adalah yang pertama, memperbanyak tasbih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas tasbihnya adalah ucapan yang mudah sekali untuk kita lakukan. Dengan mengatakan subhanallah, maka tasbih ini sudah bisa kita ucapkan. Maka jamaah kaum muslimin, sesungguhnya jika kita bertasbih ini betul-betul dalam jiwa kita, kita merasuki bagaimana maknanya yang begitu mendalam. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha sempurna, yang tiada kurang sedikit pun, yang tidak kurang sedikit pun. Karena itu tasbih itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah maha suci atas segala sesuatu. Allah maha suci atas segala kekurangan. Allah maha suci untuk tidak menyia-nyiakan hambanya. Maka betapa mudahnya, betapa tenangnya bagi kita seorang hamba yang memiliki Rabb Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Kita berdoa kepada Allah saat Allah tidak ngantuk. Kita meminta kepada Allah yang kepada Allah tidak tidur. Bisa kita bayangkan betapa ruginya orang-orang yang bertuhankan makhluk. Dia berdoa yang bisa jadi Tuhannya sedang tidur. Dia berdoa kepada Tuhan yang bisa jadi Tuhannya sedang makan. Dan Allah Rabb kita maha sempurna di atas segala-galanya. Suatu hari Rasulullah SAW
bersama para sahabatnya, lalu kemudian bertanya, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mampu melakukan perbuatan kebaikan selama satu hari 1000 kebaikan?" Maka kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari?" Lalu kemudian Rasulullah berkata, "Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencatat bagimu 1000 kebaikan, dan Allah akan menghapuskan darimu 1000 kesalahan." Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah Allah yang kedua dalam surat Al-Hijr adalah kita bertahmid, kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahmid ini sama dengan tasbih, mudah kita ucapkan, tapi jika kita lakukan dengan penuh kesadaran bahwa nikmat dari Allah, keindahan dari Allah, pujian dari Allah, sanjungan dari Allah, maka orang yang bertahmid bersungguh-sungguh, dia tidak akan pernah berharap pujian dari orang lain, dia tidak akan pernah berharap sanjungan dari orang lain, dia tidak akan pernah bersombong, karena sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan begitulah hati kita menjadi lapang, karena kita tidak berharap sanjungan dan pujian dari orang lain. Adapun yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar senantiasa mendirikan sholat. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, dengan menegakkan sholat, maka sesungguhnya hati kita menjadi tenang. Jamaah kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kita melakukan sholat 5 waktu dalam satu hari, maka sesungguhnya jika sholat itu kita lakukan dengan penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketundukan, dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka pastilah ketenangan akan meliputi jiwa, pikiran, dan hati kita. Lalu yang keempat, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita lapang, agar pikiran kita tenang, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Kita beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita, sehingga keyakinan bahwa Allah Rabb kita, sehingga Allah lah yang mencukupi semua kebutuhan kita, sehingga Allah lah yang memenuhi semua rezeki kita, maka ketenangan itu akan merasuki jiwa kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika 4 hal ini kita amalkan, maka insya Allah Allah akan hilangkan bentuk kerisauan, bentuk kecemasan, kegelisahan yang mungkin ada di dalam hati kita, dan Allah akan menggantikannya dengan ketenangan hati, kejernihan pikiran, kelapangan dada.